Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batara Burucaga dengan NIM 2019-230107. Lalu ada teman saya bernama Fauzan Samin Nazefa dengan NIM 2019-2301 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya bersama teman saya mengenai ANN, yaitu Artificial Neural Network. Lalu di sini ada soalnya, yaitu inputnya untuk X1, X2 dan target. Untuk kolom pertama X1 yaitu 1, X2-nya 1 dan targetnya 1. Untuk kolom keduanya X1-nya 0, X2-nya 1, targetnya 1. Untuk kolom ketiganya X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya 1. Untuk kolom keempat X1 sama dengan 0, X2-nya 0, targetnya 0. Lalu di sini ada learning rate, yaitu 0,6, bobot awalnya W1 dan W2 sama dengan 0, bias awal sama dengan 0. Lalu pada tugas ini saya menggunakan fungsi sign activation dengan nilai threshold 0,2. Lalu dilanjutkan teman saya untuk mengerjakan epoch 1. Baik, berarti untuk yang pertama, untuk iterasinya tentu saja kita akan membuat tabel seperti berikut, yaitu ada input, ada net, ada out, ada target, dan weight changes dan weight total. Nah, ini kenapa yang pertama kosong? Ini karena kita memiliki bobot awal dan bias awal. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke kolom 1 yang memiliki X1 dan X2 adalah 1. Nah, untuk net ini, net memiliki kondisi yaitu net sama dengan bias ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Nah, berarti dengan rumus berikut tinggal dimasukkan saja. Berarti kita untuk mencari netnya yaitu bias awalnya adalah 0. Berarti di sini akan menjadi 0 ditambah X1-nya adalah 1 dikali W1-nya adalah 0 ditambah X2-nya adalah 1 dikali W2-nya adalah 0. Nah, dengan berikut akan ditemukan hasil netnya adalah berarti 0. Berarti untuk net yang pertama pada kolom pertama adalah 0. Nah, kemudian untuk out. Nah, untuk out ini memiliki kondisi sendiri di mana out akan menjadi 1 apabila netnya lebih dari 0. Dan out juga bisa menjadi 0 jika netnya sama dengan 0, dan akan menjadi min 1 jika net kurang dari 0. Nah, dengan kondisi berikut maka dapat ditemukan karena netnya tadi adalah 0, maka outnya untuk kolom pertama adalah 0. Nah, dengan nilai yang ditemukan demikian, sekarang kita akan memasuki kepada perubahan beratnya atau weight changes untuk W1. Nah, untuk rumus weight changes itu adalah learning rate akan kita misalkan dalam bentuk L atau learning rate dikali X-nya yang mau kita ubah dan dikali juga target. Berarti ini L dikali X dikali T. Nah, berarti dengan demikian dapat dimulai untuk mencari W1 berarti menggunakan X1 yang dimana L-nya itu berarti learning rate-nya 0,6 ya dari soal, dikali X-nya berarti X1 dikali 1 dikali targetnya yaitu 1. Berarti sama dengan 0,6 dikali 1, 0,6 dikali 1, 0,6. Berarti ini hasilnya 0,6. Berarti untuk weight pertama adalah 0,6. Nah, sekarang untuk mencari bobot yang kedua, berarti menggunakan X2 adalah seperti tadi lagi, yaitu learning rate-nya 0,6 dikali X2-nya yaitu 1 dikali targetnya 1. Berarti akan ditemukan hasil 0,6. Berarti untuk weight keduanya adalah 0,6. Untuk weight ketiga kita menggunakan X3 yaitu learning rate. Berarti rumusnya adalah learning rate dikali 0,6 dikali X3 0,6 dikali targetnya yaitu 1. Berarti sama dengan 0,6 dikali 0,6 dibelakang menjadi 0,4. Berarti untuk W3 nya adalah 0,4.
Nah, kemudian untuk weight yang di akhir ini adalah weight total, yaitu di mana weight yang terbaru ditambah dengan weight yang sebelumnya. Berarti untuk W1 total yang pertama adalah 0 ditambah 0,6 yaitu 0,6. Kemudian ada weight yang kedua yaitu 0 ditambah 0,6 juga berarti 0,6. Dan untuk bias yang terbaru adalah bias sebelumnya ditambah bias yang terbaru berarti bias 0,4. Baik, sekarang kita akan memasuki ke kolom kedua. Nah, di setiap perpindahan kolom, dia akan menggunakan weight dan bias yang terbaru. Berarti di sini seperti sebelumnya kita akan menggunakan rumus yang tadi, netnya B yang ini menggunakan bias terbaru, berarti akan menjadi biasnya 0,4 ditambah tadi X1 ya, X1 yaitu 0 dikali W1-nya yang terbaru 0,6 ditambah X2 nya itu 1 dikali weight yang barunya adalah 0,6. Ini 0,4 ditambah 0 dikali 0,6 berarti 0, 0 ditambah 0,6 berarti adalah 1 jawabannya. Berarti net yang kita temukan di sini adalah 1. Nah, untuk out tadi seperti dengan kondisi tadi, berarti jika outnya lebih dari 0, maka netnya lebih dari 0, maka outnya akan menjadi 1. Berarti di sini outnya akan menjadi 1. Nah, kemudian untuk weight changes-nya, untuk ini berarti menggunakan pada kolom X1 dan X2 di kolom yang kedua. Berarti di sini rumus weight tadi adalah di sini learning rate. Berarti untuk yang kedua adalah 0 learning rate dikali X yang kolom 2, X yang pertama itu tadi adalah 0 dikali targetnya 1. Berarti 0,6 dikali 0, 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Berarti untuk weight changes yang di kolom kedua yang untuk W1 adalah 0. Kemudian kita akan masuk ke W yang kedua menggunakan X2. Seperti tadi berarti learning rate adalah 0,6 dikali X-nya yaitu menggunakan X2 berarti 1 dikali targetnya 1 sama dengan berarti 0,6 dikali 1, 0,6 dikali 1 adalah 0,6. 0,6. Nah, untuk W3 nya berarti menggunakan X yang ketiga itu 0,6, learning rate 0,6 dikali X yang 0,6 dikali targetnya masih 1 berarti sama dengan 0, dikali 0,6 dikali 0,6 berarti dibulatkan menjadi 0,4. Berarti untuk weight ketiganya adalah 0,4. Nah, tadi kan untuk weight yang di akhir adalah weight total. Berarti weight yang sebelumnya ditambah weight yang terbaru. Berarti untuk W1 akan tetap menjadi 0,6 karena yang mau ditambah 0. Untuk weight kedua adalah 0,6 ditambah 0,6 berarti jadi 1,2. Dan untuk biasnya 0,4 ditambah yang terbaru 0,4 jadi 0,8. Nah, baik. Sekarang kita akan memasuki ke kolom ketiga. Kolom ketiga seperti tadi lagi untuk netnya berarti bias terbaru yaitu 0,8. Berarti di sini 0,8 ditambah X1-nya yaitu 1 dikali weight yang terbaru 0,6 berarti ditambah X2-nya itu 0 dikali 1,2. Nah, ini 0,8 ditambah 0,6 adalah 1,4. 1,4. Berarti untuk netnya adalah 1,4. Tadi untuk outnya jika jika netnya itu lebih dari 0 berarti outnya akan menjadi 1. Berarti di sini akan tetap menjadi 1. Nah, sekarang untuk weight changes untuk kolom ketiga berarti menggunakan X1 X2 di kolom ketiga. Masih seperti tadi. Berarti adalah learning rate-nya berarti 0,6 dikali X1 pada kolom ketiga yaitu 1 dikali targetnya masih 1 berarti sama dengan 0,6. Sini berarti 0,6
0,6. Lalu pada ke weight yang keduanya menggunakan X2, berarti learning rate 0,6 dikali 0 dikali targetnya 1 sama dengan 0. Berarti untuk W2 pada kolom 3 adalah 0. Kemudian pada W3 di sini menggunakan X3 dan learning rate 0,6 dikali 0,6 dikali targetnya masih 1, berarti hasilnya adalah 0,4. Berarti ini tinggal ditambah sebelumnya dengan yang terbaru, berarti untuk W1 nya 0,6 tambah 0,6 menjadi 1,2. Dan untuk W2 yang totalnya adalah 1,2 ditambah 0 tetap 1,2. Dan biasnya 0,8 ditambah 0,4 yang terbaru berarti menjadi 1,2. Baik, sekarang kita akan memasuki kolom keempat. Seperti sebelumnya, mengikuti rumus net dan bias dan weight yang terbaru, maka akan menjadi 1,2 biasa yang terbaru ditambah X1 yaitu 0 dikali 1,2, terus X2 nya adalah 0 dikali Y yang terbaru adalah 1,2, berarti menjadi 1,2 ditambah 0 ditambah 0 berarti 1,2. Sini 1,2 untuk net kolom keempat. Kemudian output seperti tadi, karena netnya lebih dari 0 maka outputnya akan menjadi 1. Baik, sekarang kita akan masuk ke weight changes pada kolom keempat. Yang pertama berarti seperti sebelumnya masih menggunakan, namun di sini targetnya berubah yaitu menjadi 0. Untuk kolom keempat berarti seperti learning rate masih sama 0,6 dikali X nya adalah 0 dikali targetnya adalah 0, berarti hasilnya 0. Berarti untuk weight changes kolom 4 yang pertama adalah 0. Lalu kemudian untuk weight yang kedua X nya masih 0, berarti 0,6 dikali 0 dikali targetnya 0 sama dengan 0. Berarti untuk weight kolom keempat yang kedua adalah 0. Kemudian untuk weight yang ketiga adalah learning rate dikali X3 adalah 0,6 dikali targetnya 0, berarti sama dengan tetap 0. Berarti ini menjadi 0. Kemudian untuk berarti ini yang terakhir adalah ditotalkan yang terbaru dengan yang lama ditambahkan, berarti 1,2 ditambah 0 tetap 1,2. Untuk yang W2 nya tetap 1,2 juga karena ditambah 0. Dan untuk bias yang totalnya tetap 1,2 karena ditambah 0. Lalu dilanjutkan dengan epoch 2, sama seperti yang epoch pertama tadi. Di sini ada X1, X2, X3. Lalu dicarinya net, out, lalu ada weight change yaitu W1, W2, W3, lalu ada weight W1, W2 dan bias. Nah, untuk mencari net sendiri yaitu mempunyai rumus seperti di atas, yaitu bias ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Yaitu di sini biasa untuk bias sendiri menggunakan bias yang baru yaitu 1,2 ditambah X1 nya itu 1 dikali W1 nya 1,2 ditambah X2 nya 1 ditambah dikali W2 nya 1,2, yaitu sama dengan 3,6. Di sini netnya 3,6. Lalu untuk mencari outnya sendiri itu punya ketentuan. Jika netnya lebih dari 0 maka outnya 1. Lalu di sini kita tulis 1 karena netnya lebih dari 0. Nah, untuk mencari W1 weight change-nya kita menggunakan rumus yaitu learning rate, yaitu di sini learning rate dikali X dikali T. Learning rate-nya sendiri yaitu 0,6 dikali X-nya X1 terus dikali targetnya 1.
yaitu sama dengan 0,6. Lalu W1 di sini 0,6. Dan lalu untuk mencari W2 nya sama seperti tadi rumusnya, learning rate dikali X kali T 0,6 dikali X2 nya 1 dikali targetnya 1 sama dengan 0,6. Lalu untuk W3 sendiri rumusnya yaitu 0,6 dikali X3 nya 0,6 dikali targetnya 1 sama dengan 0,36 karena dibulatkan menjadi 0,4. Nah, untuk mencari WAC-nya sendiri yaitu ditambah. WAC-nya ditambah dengan WAC baru yang tadi yang ini. Jadi 0,6 ditambah 1,2 yaitu menjadi 1,8. Lalu untuk mencari W2-nya 1,2 ditambah 0,6 yaitu 1,8. Lalu untuk mencari biasnya yaitu 1,2 ditambah 0,4 yaitu 1,6. Lalu untuk kolom kedua, untuk mencari netnya seperti rumus tadi, bias ditambah X1 X2 ditambah X2 dikali W2. Biasnya sendiri 1,6 yang ini. Jadi 1,6 ditambah X1 nya 0 dikali W1 nya 1,8 ditambah X2 nya 1 dikali W2 nya 1,8 sama dengan 3,4. Netnya 3,4. Nah, karena di sini netnya lebih dari 0 maka outnya 1 seperti ketentuan di sini di atas. Lalu untuk mencari W1 nya menggunakan rumus yang tadi yaitu learning rate dikali X dikali T. Learning rate nya 0,6 dikali X nya 0 dikali T nya targetnya 1 yaitu sama dengan 0. Untuk W2 nya 0,6 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,6. Lalu untuk mencari W3 nya 0,6 dikali 0,6 dikali 1 sama dengan 0,4 karena dibulatkan. Nah, untuk mencari WAC-nya itu WAC yang sekarang yang baru ini ditambah dengan WAC change yaitu W1 1,8 ditambah 0 yaitu 1,8. Lalu untuk W2 nya 1,8 ditambah 0,6 yaitu 2,4. Dan untuk biasnya 1,6 ditambah 0,4 yaitu 2,4 sama.
Nah, untuk kolom ketiga untuk mencari net sama seperti tadi, yaitu menggunakan bias yang baru, yaitu 2,4 ditambah X1 nya 1 dikali target W1 nya 1,8 menggunakan W1 yang baru ditambah X2 nya 0 dikali W2 nya 2,4. W nya mendapat dari sini sama dengan 3,8. Nah, untuk outnya sendiri yaitu maka karena netnya lebih dari 0 maka net outnya 1. Nah, untuk mencari wake chance nya sendiri sama seperti tadi, learning rate dikali 0 learning rate dikali X dikali T. Di sini 0, learning rate 0,6 dikali X1 nya 1 dikali targetnya 1 sama dengan 0,6. Untuk mencari W2 nya 0,6, untuk X2 nya dikali 0 lalu targetnya 1, yaitu sama dengan 0. Lalu untuk mencari W3 nya 0,6 dikali 0,6 dikali targetnya 1 sama dengan 0,4 karena dibulatkan. Nah, untuk mencari wake nya sendiri yaitu sama seperti tadi, wake ditambah wake chance 0,6 ditambah 1,8 yaitu 2,4. Lalu W2 nya 2,4 ditambah 0 yaitu 2,4. Lalu untuk biasa sendiri 2,4 ditambah 0,4 itu maaf tadi ada kesalahan teknis. Di sini sebenarnya hasilnya 2,0 atau 2. Maka di sininya yaitu 2,4 karena 2 ditambah 0,4 yaitu 2,4. Nah, lalu di sini kita mencari kolom keempat yaitu untuk netnya sendiri. Di sini seperti biasa tadi, untuk biasa 2,4 ditambah X1 nya 0 dikali W1 nya 2,4 ditambah X2 nya 0 dikali W2 nya 2,4 sama dengan 2,4. Di sini netnya 2,4. Nah, maka dari peraturan yang di sini karena netnya lebih dari 0 maka di sini 1 outnya. Lalu untuk mencari wake-nya ya, sama seperti tadi, learning dikali X dikali T yaitu 0,6 dikali X nya 0
T-nya yaitu 0, maka hasilnya 0. Untuk mencari W2 nya 0,6 dikali X nya 0 dikali T nya 0 sama dengan 0. Untuk mencari W3 nya 0,6 dikali X3 nya 0,6 dikali T nya 0 sama dengan 0. Nah, untuk mencari WEG nya sendiri kita menggunakan menggunakan WEG yang baru, yaitu 2,4 ditambah 0 yaitu 2,4. Lalu W2 nya 2,4 ditambah 0 2,4. Untuk biasnya sendiri 2,4 ditambah 0 yaitu 2,4. Nah, sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.